Selamat malam, saya Christian Grich mengajak Anda ngobrol dengan sosok yang sangat spesial. Biasanya saya hadir di studio BTV, tapi karena sosok ini sangat sibuk, jadi saya harus datang ke Gedung Pancasila. Bersejarah sih, saya senang sekali bisa datang ke sini. Saya sapa Menteri Luar Negeri kebanggaan kita semua, Ibu Retno Marsudi. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, jadi malu nih, biasanya masuk ke studio, tapi kali ini harus ke Gedung Pancasila sekalian menikmati gedung bersejarah kita. Senang sekali bisa di sini. Tapi kalau kami yang ikut dan tidak hanya ikut ya Bu, tapi bangga sekali, ada salah satu momen yang sangat membuat kami juga ikut terharu, mungkin jadi merasakan apa yang Ibu rasakan. Coba kita lihat videonya berikut ini. Wah, Ibu itu paling terasa buat kami ada ekspresi apa Bu? Ibu yang paling tahu, lega? Nggak cuma lega sekali. Jadi ada dua momen yang paling penting pada saat tanggal 16. Tadi yang ditayangkan itu adalah pas penutupan menjelang handover ke India, yang berarti itu adalah momen bahwa keseluruhan acara selesai. Tetapi sebelumnya yang tadi tidak ditampilkan adalah pada saat kita berhasil mengadopsi, mensahkan draft deklarasi. Jadi sebelum acara penutupan itu ada pengesahan draft deklarasi, dan disitulah, di titik itulah kalau bisa dibayangkan tuh nyawa saya itu kayak terbang gitu, karena itu tuh di balik layarnya sampai ada sebuah deklarasi di tengah dunia yang sangat sedang banyak sekali tantangan dan sulit sekali, akhirnya kita bisa menghasilkan deklarasi. Itu sesuatu yang kalau saya sih, tangan Allah, tangan Tuhan itu yang banyak sekali bermain juga, membuat kita memberi kekuatan kepada kita dan juga memberi kemudahan kepada kita. Jadi disitulah titik di mana saya itu betul-betul ya Allah, alhamdulillah. Itu titik diadopsi, dan yang titik yang kedua adalah pada saat tadi yang serah terima ke India. Serah terima. Jadi udah semuanya plong, dan di dalam perjalanannya kan memang kalau kita lihat G20 itu ada dua pilar besar ya, pilar keuangan, finance track, itu di situ ada Bu Menkeu, sahabat saya Bu Ani, satu lagi Pak Gubernur BI, sementara ada Sherpa track, jadi semua yang di luar keuangan itu masuk ke Sherpa track, itu Pak Menko Ekon dan saya sendiri gitu. Jadi itulah paling tidak kalau dari sisi substansinya yang mengawal sampai di titik deklarasi itu berempat lah. Tentunya ini dukungan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau kita kerja kompak, hasilnya ternyata selalu lebih bagus. Jadi walaupun kita berempat yang menggawangi lah ya, tapi itu kerjasama dari semua pihak, semua KL itu sangat luar biasa, dan saya sangat apresiasi. Bahkan banyak pengamat yang meragukan sebenarnya beberapa waktu sebelum Leaders Declaration ada, banyak yang meragukan nggak mungkin nih di tengah seperti ini. Bahkan Pak Luhut sendiri sempat bilang ya udah mungkin tidak ada Leaders Declaration, tapi akhirnya kami menyaksikan itu ada. Mungkin Bu Retno bisa, kami tahu pasti ini ada hal yang tidak bisa dibuka ke publik, tapi mungkin Bu Retno bisa menambah kebanggaan kami bagaimana dunia akhirnya kepala-kepala negara begitu menerima dan menghormati kita, sehingga mereka mau di tengah segala perbedaan dan tarik-menarik kepentingan, tapi akhirnya mau. Jadi saya ingin bawa di titik pada saat kita menerima palu keketuaan, which is itu adalah KTT di Roma. Dan setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Termnya mulai 1 Desember 2021. Di titik itu dunia menghadapi satu tantangan besar, yaitu pandemi COVID-19. Dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi yang masih lambat sekali. Nah, itu di titik 1 Desember. Februari 2022, cerita dunia menjadi berbeda karena ada perang di Ukraina. Sehingga ada dua tantangan besar, bukan dua itu angka yang cuma 1, 2 kecil, enggak. Tetapi dampaknya, satu adalah pandemi, satu lagi adalah perang,
dampaknya terhadap ekonomi dunia itu sangat luar biasa, dan yang paling sangat merasakan adalah tentunya negara-negara berkembang dan negara-negara yang rentan. Jadi kembali kepada pertanyaan, presidensi Indonesia ini dilakukan dalam situasi dunia yang menghadapi multi krisis, bukan hanya krisis yang multidimensi, tetapi juga rivalitas yang tidak aja tajam tapi lebar dan dalam. Pokoknya komplit semua. Paketnya paket komplit, sehingga yang ada adalah pesimisme. Bisa nggak ya? Indonesia bisa nggak? Kita sendiri juga bilang, kita bisa nggak ya? Nah, jadi kita berangkat dari sebuah pesimisme yang sangat tinggi. Tetapi kita tidak pernah kehilangan optimisme. Kita terus bekerja secara maksimal dan kita sangat diuntungkan karena apa? Jadi banyak pihak yang mengatakan kalau bukan Indonesia presiden G20-nya, mungkin G20 itu sudah tidak intak lagi bahkan sebelum kita bicara mengenai hasil. Bahwasanya G20 sampai di titik KTT masih utuh G20, banyak pihak yang mengatakan bahwa ini is already an achievement for Indonesia. Masih tetap bisa menjaga G20 intact. Nah, saya kembali kepada masalah hasil dan sebagainya. Ini semua sebenarnya sebuah investasi politik luar negeri, politik berhadapan dengan negara lain yang cukup lama. Karena kan kita lihat, pertanyaannya kenapa kita dapat melalui masa tantangan itu dengan baik, dengan hasil yang baik. Trust, kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Indonesia. Dan saya selalu bilang bahwa trust itu nggak jatuh dari langit. Trust itu nggak bisa dipetik dari pohon. Trust itu tidak bisa diwujudkan dalam satu malam. Trust ini merupakan sebuah investasi jangka panjang yang pada akhirnya dapat kita petik pada saat kita memerlukan. Di situasi yang sangat sulit karena mereka percaya kepada kita bahwa kita dapat menjembatani semua perbedaan, akhirnya mereka semua mau. Bahwa perbedaan itu ada, ya, terefleksikan di dalam deklarasi. Tetapi di antara perbedaan itu kita melihat, oh ini masih ada komitmen kerjasama kok. Oke, jadi kita bicara dengan tim, coba kita kapitalisasi nih. Keinginan kerjasamanya diperkuat dan kita menawarkan sebuah atmosfer yang nyaman buat semua untuk bicara, untuk menyampaikan pendapat. In short, sampailah kita pada ke titik deklarasi itu. Jadi sekali lagi sebenarnya kuncinya adalah trust terhadap kepemimpinan Indonesia, dan trust ini sebuah hasil dari investasi jangka panjang. Bahkan beberapa menteri menceritakan, karena kami ngobrol dengan beberapa menteri di balik layar KTT G20, bilang ini rangkaiannya sudah panjang sekali, termasuk kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraine dan juga Rusia. Di sana ada gesture gimana Presiden kita sangat diterima ya Bu ya, ketika berada dengan Presiden Putin sangat dekat, sementara kepala negara lain harus berjarak. Bagaimana bisa bicara sangat intens dengan Presiden Zelensky. Mungkin Ibu bisa cerita momentum apa saja yang mungkin menurut Ibu perlu kami tahu, ini yang mengantarkan kita ke titik ini. Ibu bilang tadi ngumpul aja di Bali itu udah achievement. Gimana kemudian ada Leaders Declaration, tapi Ibu bisa cerita pada kami. Jadi sekali lagi ini adalah betul-betul sebuah gawe bareng yang kita lakukan selama 1 tahun penuh, dan semua bekerja untuk mencapai tujuan itu. Jadi ada sense of purpose-nya itu jelas dari awal. Sebenarnya dari awal kita tidak, maksudnya gini, dengan situasi yang ada kita bilang oke lah, andai kata deklarasi itu tidak dapat tercapai, yang harus kita amankan tetap komitmen kerjasamanya, dagingnya. Itu dari awal kita betul-betul jaga jangan sampai meleset. Sambil kita terus bangun agar trust di antara mereka juga tumbuh, sehingga mereka mau, katakanlah, sampai pada satu titik setuju dengan adanya deklarasi. Nah, keroyokan dalam artian begini, kita melakukan pendekatan kepada anggota G20 itu tidak hanya pada level working level, semua layers melakukannya.
Jadi dari Sherpa, dari tingkat deputy untuk finance track, dari tingkat menteri-menteri keuangan, menteri luar negeri, sampai Bapak Presiden. Bapak Presiden setiap kali bicara dengan para pemimpin G20, beliau selalu menyampaikan mengenai pentingnya collective responsibility, collective leadership. Makanya kalau kita perhatikan di pidato awal Bapak Presiden waktu pembukaan, Bapak Presiden saya ingat banget, antara lain beliau mengatakan, hari ini kita akan menunjukkan kepada dunia, apakah kita akan menulis sebuah keberhasilan bersama, atau kita hanya akan menambahkan satu lagi kegagalan. Dan disinilah diperlukan sebuah collective leadership, collective responsibility. Jadi hatinya dipegang. Itu menggugah ya. Iya, hatinya dipegang bahwa kepala negara ya. Kita ini negara-negara G20, kita ini besar, karena kita besar ini berarti tanggung jawab kita kepada dunia juga besar. Jadi itu memang pendekatan yang tidak dimiliki oleh semua negara ya. Kita ambil hatinya dan ternyata alhamdulillah dapat. Bisakah saya menyebut itu sebagai bentuk diplomasi ala Indonesia yang Ibu bilang tadi itu nggak dimiliki sama negara lain, sehingga apa ya, benchmarknya tinggi sekali dibuat pemimpin presiden G20 berikutnya nih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satunya mendengar, listen. Itu kelihatannya gampang, tapi ternyata di era sekarang ini, dunia yang sedang, aduh ampun deh pokoknya, itu semua orang bicara, semua orang menyampaikan pendapat, pendapatnya beda terus satu sama lain, dan tidak ada orang yang mendengar. Jadi kita mengatakan, okay, I'm here as the president of the G20, gue pengen dengerin nih, lu pade mau ngomong apa. Nah udah kita dengerin, oke. Setelah didengarkan ternyata tadi saya bilang, gap-nya itu luar biasa. Kita bilang begini, oke ya, saya coba jembatan. Jadi, dan ini sudah dilakukan Indonesia secara konsisten ya. Jadi kalau kita lihat warna politik luar negeri Indonesia itu antara lain selalu berusaha untuk menjadi jembatan. Kita tidak hanya membangun satu jembatan, tapi as many bridges as required. Mau kita perlu 1000, yang diperlukan dunia 1000, kita bangun 1000 jembatan. Jadi itulah kita mendengarkan, kita membangun jembatan di antara perbedaan, dan ya akhirnya perbedaan-perbedaan itu dapat dijembatani dan menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama untuk dunia. Dan itu value kita ya? Ya, itu value kita itu ya, warna kita. Diplomasi kita. Ibu 10 tahun, hampir 10 tahun mau jadi Menteri Luar Negeri. Ibu mewarnai itu. Kami harus jeda. Usai jeda saya mau tanya tidak hanya proses menuju ke KTT G20, tetapi selama KTT G20 ada B20 sebelumnya, ada hal-hal yang mewarnai itu, termasuk Menteri Luar Negeri Rusia kemudian walk out, ada informasi mungkin Ibu bisa konfirmasi Presiden Biden yang melakukan pertemuan sendiri, itu seperti apa kemudian Indonesia kembali bisa menangani itu, mengelola itu sehingga tetap ada leaders declaration di akhir. Sesaat lagi di obrolan malam.